Halo, assalamualaikum warga Kota Makassar. Saat ini kita ada di kantor BPBD Kota Makassar. Nah, hari ini Tribuners kita mau tanya-tanya dulu terkait di mana saja titik-titik yang menjadi langganan banjir di Kota Makassar. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki musim hujan. Ya, kalau menurut data BMKG Tribuners, pertengahan atau akhir bulan ini itu kita sudah masuk musim hujan, yang mana puncaknya ada di bulan Desember hingga bulan April 2023 Tribuners. Untuk itu warga Kota Makassar khususnya perlu mewaspadai beberapa titik-titik yang sering menjadi langganan banjir di Kota Makassar. Ayo Tribuners, kita cari orang BPBD yang mana kiranya bisa memberitahukan kita informasi terkait banjir di Kota Makassar, Tribuners. Itu ada bapak-bapak BPBD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya ya dari Tribun, ini kalau mau kita tanya tentang informasi soal banjir itu di mana? Oh, langsung makin naik di lantai 3. Terus kalau sudah di tangga lantai 3, sebelah kanan itu ada bidang kesiapsiagaan. Oh, atas nama siapa itu ya? Pak Ahmad Ismunandar. Oh, Ahmad Langsung makin Ismunandar. naik. Oh iya. Lantai Iya, tiga. Pak Di, lantai 3 Di. Oh iya, makasih banyak Di. Mari Oke, Tribuners, kita naik ke lantai 3 di kantor BPBD Kota Makassar. Wih, luar biasa. Tidak ada lift ya Tribuners, jadi kita naik tangga. Jadi memang ini tahu harus naik tangga supaya mereka olahraga tiap hari Tribuners. Kita sekarang di lantai 2 dan menuju ke lantai 3. Lantai 3 sebelah kanan. Oke Tribuners, sekarang kita sudah di lantai 3. Ini dia bidang penjagaan dan kesiapsiagaan. Assalamualaikum. Oh kita Pak Ahmad. Oh iya. Iya, yang satu. Iya. Silakan duduk, silakan. Iya. Jadi tadi saya tanya-tanya di bawah Pak. Iya. Yang dimana bisa bertanya kalau mau ini info-info tentang banjir. Ya, Saya diarahkan ke kita. alhamdulillah. Iya. Apa yang bisa kami jelaskan? Apa yang bisa Iya. kami bantu? Jadi ini sebatas imbauan kepada warga Kota Makassar karena kita sudah mulai masuk peralihan musim hujan. Biasanya itu kan kalau musim hujan, apalagi puncaknya nanti menurut data BMKG itu bulan-bulan Desember Iya, sampai April. betul. Nah, jadi kita perlu memberikan imbauan kepada warga Kota Makassar di mana saja titik-titik yang rawan banjir Iya. di Kota Makassar. Boleh tahu Pak, di mana saja itu, di kecamatan apa saja itu ini yang sering langganan banjir dari tahun ke tahun? Baik, terima kasih untuk warga Kota Makassar. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kabid 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar. Baik, untuk
kami untuk mengantisipasi banjir di Kota Makassar itu ada 4 kecamatan yang kami anggap rawan untuk bencana banjir. Walaupun itu kita tetap waspada, ada 4 kecamatan yaitu Beringkanaya, yaitu Kelurahan Katimbang, Kelurahan Pecerakang, terus untuk Manggala itu Kelurahan Antang dan Kelurahan Manggala, untuk Tamalan Rea, Kelurahan Tamalan Rea Indah dan Tamalan Rea, untuk Panakukang, Kelurahan Tamarunang dan Kelurahan Panaikang. Dan itu 4 kecamatan yang kita mungkin untuk bencana banjir kita tetap waspada, tapi tidak perlu panik. Iya. Karena walaupun masuk musim hujan, tetap kita nanti setiap hari Minggu kita tetap ada Sabtu bersih, Minggu Iya. bersih, kita tetap waspada tapi tidak perlu panik. Terus kami di BPBD telah menyiapkan, kami di personel, baik itu personel maupun alat. Iya. Alat yang kita siapkan, kita ada perahu karet, Iya. perahu karet 9, kita ada karester di Iya. personil, ada karester di Manggala, di Tamalan Rea, di ujung tanah kita karester, dan ini di PB di kantor BPBD. Apa dibilang itu tahu Pak Ahmad? Karister. Karester itu care and rescue. Jadi bagaimana kita karester itu adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan, Iya. pelayanan ke masyarakat. Jadi apabila terjadi banjir, apabila terjadi kebakaran di wilayah di dekat karester itu, dia bisa langsung dekat, atau Iya. pelayanannya mengantisipasinya bisa cepat ke masyarakat. Iya. Jadi jarak tempuh Iya. dalam kita memberikan pelayanan, dalam kita memberikan pertolongan dekat Iya. ke masyarakat. Iya, tahu. Di situ ada pemadam kebakaran, Iya. di karester itu ada BPBD, Iya. di situ juga ada kepolisian, Iya. dari Babinsa, Babin Kaptipmas. Jadi di situ lengkap untuk Iya. pelayanan kepada masyarakat. Iya, tahu Tribuners. Terus selain peralatan tadi, Pak, apa lagi misalnya persiapan TAN nanti ini? Maksudnya alat-alat apa yang standby ini di kantor TAN nanti ini? Standby, alat-alat semua standby. Baik itu tenda, kita ada penambahan juga tenda. Iya. Untuk tahun ini. Perahu karet juga ada penambahan. Iya. Untuk tahun ini mudah-mudahan cepat. Ada 4 penambahan kita, tenda peloton juga. Dan tenda peloton di belakang siap untuk mengantisipasi bencana banjir. Ada amfibi, Wih. tapi kalau banjir kan lebih cenderung kepada perahu karet kita. Iya. Dan satu lagi yang penting adalah keterlibatan masyarakat. Iya. Keterlibatan masyarakat. Mudah-mudahan ini kita sudah membentuk balasar Malasar. di masing-masing longwis, lorong Iya. wisata, untuk mendukung program Pak Wali. Iya. Kita bentuk balasar di longwis, dan ke depan kita akan membentuk 600 balasar Wih. di setiap di Kota Makassar. Iya. Jadi 15 kecamatan akan di backup dengan balasar, di mana balasar itu fungsinya perpanjangan tangan dari BPBD, sehingga apabila terjadi bencana ada masyarakat yang di wilayah itu yang bisa melakukan pertolongan pertama atau Iya. pencegahan, setidaknya pertolongan pertama, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau korban yang banyak. Iya, tahu Wak. Jadi begitu Tribuners. Oh iya, tahu Pak. Ini mengedukasi sekaligus menginformasi kepada Tribuners. Biasanya apa yang menjadi penyebab banjir di keempat titik wilayah itu? Biasanya. Ini memang kita tidak bisa, kita tidak pungkiri memang gaya hidup. Gaya hidup. Iya. Di drainase, di selokan, Iya. itu kadang tersumbat Iya. oleh mungkin sedimen-sedimen yang ada di
drainase itu. Iya. Jadi yang paling sering itu adalah adanya sedimen. Jadi Iya. kita mengantisipasi dari mungkin kita sama-sama lah Iya. untuk kita menjaga kebersihan Iya. di drainase. Apabila itu Sabtu bersih, Minggu bersih di kelurahan, ada biasanya jadwal. Bagaimana kita kebersamaan kita Iya. bisa membersihkan apabila masuk musim hujan begini, kita lebih intens lagi Iya. membersihkan drainase atau selokan yang ada di wilayah kita masing-masing. Iya betul. Jadi begitu Tribunars. Jadi perhatikan ki lingkungan ta, rajin-rajin ki bersihkan ki Tribunars supaya tidak lagi menjadi daerah langganan banjir Tribunars. Nah, ini ada juga beberapa cewek-cewek cantik Tribunars di kantor BPBD Kota Makassar. Wih, langsung ada yang like. Wih. Ini ada yang komen, satu orang yang bilang semoga musibah, tragedi, bencana dan lain-lain di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ya pokoknya intinya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Ya. Jadi begitulah Tribunars, wawancara kita dengan Bapak Ahmad Ismunandar. Bagian apa Pak? Pencegahan dan kesiapsiagaan. Wih, luar biasa. Kabit 1 BPBD Siap. Kota Makassar. Ya. Oke Pak, Ya, mungkin terakhir- sekian ya. Mungkin Bisa. terakhir saya titip kepada masyarakat, walaupun masuk musim hujan, tetap kita tidak panik. Kita tidak panik, kita tetap waspada tapi tidak panik. Iya. Kita tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kami di BPBD personil siap mengantisipasi hal itu tersebut, dan kami akan melaporkan, menginformasikan ke masyarakat apabila ada tingkat curah hujan yang tinggi di masyarakat. Mudah-mudahan masuk musim penghujan kita bisa bekerja sama, kita kendalikan, dan saya tekankan lagi, jangan kita panik. Iya, Terima jangan kasih. panik. Iya. Jangan ki panik. Jadi kalau mau ki update informasi soal banjir, soal hujan, soal cuaca, buka-buka ki websitenya Tribun Timur, Tribunars. Siap. Ya, sekian dari saya, jurnalis Tribun Timur Makassar, Noval Kurniawan melaporkan dari kantor BPBD Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.